Jadikan prestasi sebagai budaya. Inilah moto yang terus dijunjung tinggi oleh SMA Negeri 2 Semarang dalam upaya mengukuhkan brand sekolah berbudaya. Dengan berbagai kegiatan unggulan seperti peringatan Hari Tari Sedunia, studio budaya, pagelaran tari, dan penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dalam kurikulum maupun ekstrakurikuler. SMA Negeri 2 Semarang memberikan wadah nyata bagi siswa untuk berkembang dalam budaya. Melalui penerapan sekolah berbasis budaya, sekolah ini tidak hanya memperkuat identitas budaya siswa, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswanto dalam Inspirasi Inovasi Pendidikan Raih Prestasi. Dan kali ini Inspirasi ada di sekolah yang hebat. Ini letaknya di Semarang bagian timur, yaitu SMA Negeri 2 Semarang. SMA ini memiliki budaya yang luar biasa yang kemudian membranding menjadi sekolah budaya berprestasi. Luar biasa karena ternyata raihan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja ini bisa menjadi inspirasi semua dari berbagai pihak yang tentu saja ingin mengembangkan sekolah-sekolah dari sahabat semuanya. Oke, kita akan berbincang-bincang. Sudah ada bersama kita Kepala SMA Negeri 2 Semarang. Beliau adalah Bapak Soleh SPD MPD. Selamat pagi Pak Soleh. Pagi Pak Sis. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Yang sehat ya. Seluruh pemirsa. Terima kasih. Ya. Wah, luar biasa ya. Semangat. Ya. Lalu ada pembimbing yang tentu saja punya peran yang luar biasa karena dari pembimbing inilah kemudian banyak prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 2 Semarang. Beliau adalah Bu Tatit. Iya, Bu Tatit Bu Tatit Novi Sahara. Novi Sahara ya. Ini pembimbing yang luar biasa tentu saja. Dan juga ini ada siswa yang juga ikut bersama kita, luar biasa ini, Mas Hazel ya. Mas Hazel, selamat pagi Mas. Selamat pagi Bapak. Sekarang kelas berapa Mas? Sekarang kelas 12 Bapak. Wah, sebentar lagi sudah mau lulus ya. Wah, luar biasa ini. Sudah mau lulus, sudah punya tabungan prestasi yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang prestasi, tentu saja tidak bisa diraih secara instan. Karena memang butuh berbagai upaya, butuh program, butuh aksi nyata, dan tentu saja butuh strategi. Nah, terkait dengan itu kita akan mendapatkan inspirasi dari kepala sekolahnya langsung. Pak Soleh, langsung Pak bisa cerita biar para sahabat inspirasi yang ada di sana itu tahu Pak bahwa program dari SMA 2 nanti bisa juga diadopsi di berbagai sekolah di sana itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Sis, sahabat inspirasi. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di kampus SMA Negeri 2 tercinta ini. Jadi Pak Sis, budaya mutu yang dilakukan oleh segenap sivitas akademika SMA 2 ini sudah dilakukan sejak lama. Namun tepatnya branding ini kami lakukan itu tahun 2020 Pak Sis. 2020 berarti sudah hampir 4 tahun ya? 4 tahun. Ya. Tahun kelima. Jadi kata berbudaya itu kami pilih sesungguhnya dari sebuah akronim berbudi pekerti luhur, elegan, bersih dan seterusnya. Gitu. Tetapi sebagai sebuah kata, ini berbudaya itu maknanya adalah budaya mutu itu Pak Sis. Budaya mutu ya? Budaya mutu. Nanti kalau saya bilang budaya berprestasi gitu. Ya, itu di dalamnya. Di dalamnya. Oh iya. Jadi budaya mutu ini terus kami fokuskan apa saja yang menjadi titik
titik beratnya di mana, maka prestasi di dalamnya. Ya, maka kami untuk tahun 2023 saja ini sudah mendapatkan 40 prestasi tingkat internasional. Berapa, Pak? 40 prestasi 40 prestasi tingkat tingkat internasional. internasional. Ya. Iya. 92 prestasi tingkat nasional, 92. prestasi tingkat nasional, 30 prestasi tingkat provinsi, dan 21 prestasi tingkat kota. Luar biasa. Memang yang paling banyak itu bimbingannya Bu Tatit terkait dengan riset. Tetapi sesungguhnya kalau dihitung secara keseluruhan tidak hanya riset. Ada seni, ada ya banyak olahraga, ya. Tari, musik, film. Film ini juga menonjol. Film ya? Ya, film. Film kita banyak meraih penghargaan, sering meraih penghargaan. Dan debat, debat juga kita masuk di nasional. Yang terakhir memang yang masuk di nasional itu level 2 SN. Seni juga, puisi, baca puisi. Puisi dan monolog. Monolog ya. Monolog. Medali perak ya. Puisi medali perunggu, kalau monolog kita masuk finalis Finalis nasional. ya. Ini begitu banyaknya prestasi yang kami dapatkan. Dan budaya mutu itu Pak Sis, mungkin teman-teman, sahabat, inspirasi tidak hanya sekolah dilihat dari lomba-lombanya, tapi outcome-nya. Kami membuktikan bahwa siswa SMA 2 ini yang diterima di SNBP itu 80. Terus kemudian yang UTBK 84. Wah. Ada kedinasan 4 orang dan yang ke luar negeri 5 orang. Wah, ada yang di luar negeri juga ya? Ya, ke luar negeri. 5 orang. Kanada, Amerika, Australia. Di 3 negara 5 orang anak Itu tahun kemarin. beasiswa ya? Ya, bisa. Waduh, luar biasa. Ini yang bisa kami banggakan ke masyarakat sehingga layaknya kiranya masyarakat Semarang Timur ini SMA 2 dijadikan target atau tujuan utama menyekolahkan putra-putrinya. Artinya ketika di tahun 2020 itu membranding sekolah berbudaya, akhirnya berimplikasi kepada berbagai hal. Salah satunya adalah tadi ada siswa yang bisa menembus melanjutkan di luar negeri. Iya, betul. Ternyata begini Pak Sis, orang keturunan Semarang Timur ini tidak harus ke Jalan Pemuda. Ternyata di sini ada sekolah pembandingnya yang luar biasa. Ya 11-12 dengan SMA yang di sana. Oh gitu ya, luar biasa. Artinya SMA 2 ini memang layak untuk menjadi tempat belajar bagi para peserta didik yang ada di Semarang Timur ini, dan menjadi pilihan utama tentu saja ya. Ya. Nah, terkait dengan capaian prestasi tentu saja kan tidak mudah ya untuk menemukan talent-talent ini kan nggak mudah. Perlu kejelian, perlu strategi, perlu program yang memang tepat gitu loh ya. Nah, terkait dengan itu, nah ini Bu Tatit ya mungkin bisa menjelaskan Bu, bagaimana sih Bu Tatit ini sehingga bisa menemukan talent-talent yang luar biasa yang ternyata apa yang Anda temukan itu ternyata juga tidak sia-sia karena meraih prestasi 40 prestasi tingkat internasional, 92 tingkat nasional, 30 tingkat provinsi dan 21 tingkat kota. Ini kan luar biasa. Nah, silakan Bu Tatit. Ya, terima kasih Pak Sis atas pertanyaannya. Jadi saya di sini selaku koordinator ekstrakurikuler, di mana koordinatornya. Iya, koordinator ekstrakurikuler. Iya. Nah, di sini ada 29 ekstrakurikuler. 29 ya, dan bisa sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Seperti ada film, kemudian ada seni tari, sinematografi atau di sini ekstranya SMS. SMS, Semangga Movie Society. Wah, Semangga Movie Society. Society. Iya.
SMS itu Saya sudah pikir melahirkan SMS pakai iya SMS bukan pakai ini ya Pak ya, tapi sebagai wadah untuk sinias-sinias muda. Oh iya, Terus ada juga Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi itu lebih ke tari tradisional. Oh. Nah biasanya para Sri Kandi ini mengisi acara-acara di provinsi. Provinsi. Ya, dan juga mengikuti lomba-lomba internasional juga. Wah, berarti Ya. nguri-nguri budaya Betul. daerah juga ya. Betul sekali. Wah, Dan luar dapat biasa. penghargaan internasional dari UNS waktu itu. Dari UNS Solo. UNS Solo Iya, ya. di Wah, Solo. ada penghargaan juga, artinya diakui oleh pihak luar, Betul sekali. pihak perguruan tinggi. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 ini tidak hanya diakui oleh lokal, tapi juga oleh teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Betul Oke, sekali. apalagi Pak? Ada juga olahraga. Olahraga. Olahraga itu ada voli, basket, badminton dan Iya. sebagainya. Iya. Kemudian ada Kesoku. Keshoku. Keshoku itu lebih ke Jepang, Pak. Iya. Lebih ke mempelajari kebudayaan Jepang. Kebudayaan Jepang ya. bahasa Ya. Jepang. Dan ada satu siswa kita yang sekarang sedang menuju ke tingkat nasional sebagai salah satu finalis lomba presentasi bahasa Jepang. Oh iya, wah luar Padahal biasa. Jepang itu di Mampel nggak ada ya? Tidak ada mabelnya. Tidak apa Tidak ada mabel bahasa bahasa Jepang. Jepang. Tapi mereka malah itu engrai ya. Iya. Wah luar biasa. Oke, program yang luar biasa sehingga tadi bisa menyumbang 40 Prestasi prestasi internasional di tingkat ya, internasional. Dan itu lebih ke risetnya, Pak. ya, termasuk risetnya. Ya. Wah luar biasa. Nah ini Mas Hazel, ini kan Anda menjadi bagian dari penyumbang itu ya. Iya Bapak. Ya, coba dong diceritakan bagaimana awalnya, kemudian kamu tertarik, lalu sampai berhasil, itu bagaimana sih kan nanti para sahabat inspirasi ini juga mengetahui. Nah, tip-tipnya itu, ya. Bagaimana awal mula untuk masuk ke dalam mencari prestasi Bapak? Tentunya dalam diri kita sendiri itu harus memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh prestasi. Nah, Yang pertama semangat yang tinggi semangat dulu yang ya. tinggi Bapak. Kalau nggak semangat nggak bisa berprestasi, Pak. Iya. Ya. Jadi ada kemauan dari diri kita untuk memperoleh prestasi atau mencari prestasi, sehingga jika kita mendapatkan informasi mengenai ada sebuah perlombaan, nah, kita tertarik untuk mengikuti hal itu. Jika kita tidak punya niat, tidak punya semangat, jadi kita tidak mau mengerjakan hal itu Bapak. Oh gitu. Artinya dengan semangat itu tidak mudah putus asa gitu ya. Karena kita mempunyai niat dari dalam diri kita sendiri. Iya. Artinya kalau saya kaitkan dengan omongan orang-orang di luar sekarang ini, generasinya generasi stroberi. Bagaimana menurut kamu, Mas Hazel? Mengenai generasi-generasi seperti itu Pak. Enggak, iya kan generasi Nggak stroberi pakai kan kamu stroberi. kayaknya di luar itu bagus, begitu dipegang hanya lapo gitu, mudah menyerah gitu loh. Ya berarti dalam diri kita sendiri tetap ditingkatkan terkait semangat yang tinggi ya Bapak. Kita terkait pembelajaran harus kita rajin belajar agar menuntut ilmu dengan baik dan lancar dengan mudah. Tentunya juga menghormati Bapak Ibu guru. Nah, terus terkait prestasi-prestasi kita harus tekun untuk mengikutinya, tekun untuk mengerjakannya dan mendapatkan restu dari kedua orang tua Bapak. Iya. Nah, menurut kamu peran sekolah dalam memberikan kontribusi untuk meraih prestasi bagi anak-anak yang terlibat untuk raihan prestasi tadi bagaimana? Untuk peran sekolah sendiri, arahan dan dukungan dari pihak sekolah sangat luar biasa kepada para siswa-siswinya yang mau untuk memperoleh prestasi. Contohnya apa? Terkait dukungan dari Bapak Ibu guru pastinya memberikan support terkait doa, support terkait semangat motivasi dari Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Terus terkait arahan dari pembimbing sendiri maupun dari Bapak Ibu guru yang lain mau dengan ikhlas dan sabar meskipun siswanya itu kebingungan untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan, tapi mau dengan ikhlas untuk membantu gitu Bapak. Membimbing. Bu Tati, tentu saja kan Ibu nggak sendiri ya dalam menghantarkan anak-anak ini untuk meraih prestasi. Nah, tentu saja kan perlu membangun sebuah kolaborasi ya. Bisa dong diceritakan bagaimana membangun kolaborasi ini sehingga tadi berbagai event lomba akhirnya bisa diraih oleh SMA Negeri 2 Semarang
yang tidak main-main, 40 medali atau apa penghargaan internasional kan nggak main-main itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terkait kolaborasi tentu saja satu dari dukungan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, staf dan juga Bapak Ibu guru yang lain dalam mensupport semua kegiatan yang ada di SMA 2, terutama terkait dengan anak-anak yang mau mengembangkan potensinya, terutama untuk berprestasi. Nah, jadi dukungan tidak hanya support doa, tapi juga perhatian. Perhatian ya. Perhatian. Jadi memberikan kesempatan, dan kadang juga ketika proses pembimbingan itu anak-anak betah di SMA 2, bahkan sampai malam pun. Ya, anak-anak sangat betah di sini. Sampai malam. Sampai malam. Dan orang Kalau tua sampai malam itu Mano yang membimbing juga ikut sampai malam. Betul sekali. Waduh. Betul sekali. Nah, kalau sampai malam itu orang tua apa enggak tidak was-was? Ini kok belum pulang gitu? Ya, justru orang tua lebih nyaman ketika anak berada di sekolah bersama pembimbingnya. Jadi selalu laporan. Contohnya ini Hazel selalu mengirimkan video atau foto pada orang tuanya ketika berada di sekolah saat bimbingan. Gitu. Ya, Pak Soleh kan sebagai kepala sekolah tentu saja kan juga punya peran yang cukup strategi ya dalam memberikan motivasi atau yang lain. Bagaimana Pak memberikan meyakinkan kepada guru-guru ini agar mereka juga memiliki komitmen dalam membimbing anak-anak, sehingga anak-anak juga mendapatkan pencerahan dan mampu juga memiliki komitmen untuk raih prestasi. Iya Pak, memang ini kalau kita biarkan ya bisa jadi sebuah kendala. Gitu ya. Karena anak-anak yang mau lomba, misalnya OSN, ini meninggalkan pelajaran. Dan kami di ruang guru harus memberikan pemahaman. Bagaimana guru-guru harus mengerti dia berjuang untuk sekolah, untuk masa depannya. Di samping dia meninggalkan pelajaran, nanti toh ada waktunya untuk memenuhi tugas-tugas itu. Ini anak-anak pinter yang harus kita support. Jangan sampai anak-anak ini berjuang sendiri. Nah, ini pelatihnya harus mendampingi, guru-guru mapel di kelas harus mengerti juga bahwa dia mau menunda tugas-tugasnya. Nah, ini komunikasi itu harus jalan terus Pak Aziz. Kalau enggak, anak-anaknya kedodoran. Artinya selalu membangun komunikasi ya, antar guru, pembimbing, termasuk orang tuanya juga ya. Termasuk orang tua. Orang tuanya ya. Apa-apa kita beritahu, minta izin. Saya kalau malam ketemu beliau dengan masih dengan anak-anak. Oh gitu ya. Kadang alumni, kadang-kadang datang. Juga ada alumni juga yang alumni kolaborasi juga. Kolaborasi. Nah itu yang tadi saya tanyakan. Ini Bu Tatit ini salah satu guru yang luar biasa, memberikan waktunya dan tenaganya untuk. Wah, berarti dedikasinya tinggi. Alhamdulillah sudah P3K Pak. Ini lulusan Jepang Pak. Oh iya. Ini lulusan Jepang ini Pak. Alhamdulillah. Mas Hazel, kamu sudah meraih prestasi ya? Apa yang kamu raih, Mas? Nah, prestasi yang saya raih dan paling berkesan ya Bapak bagi saya adalah pada tahun 2023 kemarin, saya menjadi Duta SMA Provinsi Jawa Tengah. Duta SMA Provinsi Jawa Tengah. Mewakili Jateng ya? Yang mewakili Jateng yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Oh, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya? Iya, betul. Namanya Kemendikbud Ristek. Nah, waduh. Kesannya seperti apa sih Mas? Untuk kesan pastinya sangat bangga ya Bapak, karena tidak hanya bisa mendapatkan sebagai Duta SMA itu, namun mendapatkan relasi Bapak, relasi dari teman-teman baik dari dalam kota Semarang sendiri, provinsi maupun luar provinsi. Nah sehingga adanya kerjasama atau adanya komunikasi yang membuat saya itu menambah motivasi saya untuk semakin semangat gitu. Semakin semangat ya. Artinya ketika Anda meraih tidak hanya berupa sebuah penghargaan dalam bentuk kertas atau dalam bentuk piala atau piagam, tapi juga dalam bentuk kebanggaan. Kemudian dalam bentuk mampu berkomunikasi dengan berbagai masyarakat. Dan tentu saja adanya networking gitu ya. Betul, kerjasama. Nah, sebenarnya seperti apa sih ketika waktu pemilihan Duta SMA itu, apa sih kompetensi yang diharapkan itu apa sih? Untuk Duta SMA sendiri itu melewati beberapa tahap Bapak. Yang pertama itu adalah pembuatan karya tulis. Ada karya tulis? Iya. Wow.
Berarti memang ini ya dituntut kemampuan berpikir kritisnya kan. Orang kalau mau menulis itu kan dia pasti harus punya kemampuan berpikir kritis. Nggak mungkin dong ya, nggak mungkin. Dia nggak mungkin bisa menulis tanpa dia memiliki kemampuan berpikir kritis. Iya. Terus apa lagi? Selain itu ada beberapa yang lolos untuk wawancara Bapak. Wawancara juga ya. Belum pada tahap akhir itu wawancara terkait visi misi ataupun terkait karya tulis yang mereka buat. Seperti itu. Kalau kamu karya tulisnya apa yang dibuat? Saya membuat temanya apa? seperti itu Pak, layanan perundungan, maksudnya terkait para siswa-siswi untuk melaporkan terkait kekerasan atau perundungan di lingkungan sekolah. Luar biasa. Sebuah aplikasi gitu ya? Sebuah web. Oh web, tadi aplikasi web ya. Web untuk semacam pengaduan bagi, wah luar biasa ini. Jadi kamu sudah peduli terhadap penanganan perundungan ya. Iya. Nah ini menurut saya luar biasa karena sudah berkontribusi bagaimana sih mengurangi bahkan menghilangkan perundungan yang ada di luar sekolah. Nah ini luar biasa nih Mas Hasil nih. Ini baru saja Pak Sis. Oh iya, Baru saja melalui Bapak Pak Tunggul. Baru seleksi kemarin kan Iya, terus. betul. oh iya, Baru berangkat. Ke Jakarta bulan September kemarin Pak. oh ya, oh luar biasa. Di sana ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia Iya, seluruh gitu. Indonesia. Tentunya mengasihkan ya. Ya, seru banget tuh Pak. Seru banget ya. Banyak inspirasi apa yang didapatkan dari sana? Motivasi baru. Motivasi baru ya. Ya, yang paling berkesan apa? Pencapaian dari para teman-teman duta itu yang membuat saya untuk terus semangat. Jadi pencapaian dari teman-teman itu membuat saya untuk semangat saya semakin tinggi lagi gitu loh. Iya. Gitu. Bu Tati, Ibu kan sebagai ini ya koordinator ekstra. Tentu saja Ibu sudah punya program ekstra X, ekstra Y, ekstra Z ini harus berkontribusi dalam capaian prestasi. Benar nggak? Udah ada peta-petanya ya. Nah coba dong diceritakan gimana. Jadi untuk ekstrakurikuler sendiri, memang salah satu targetnya itu adalah meraih prestasi. Jadi bedanya peserta didik itu ikut ekstra saja untuk memenuhi kebutuhan rapor. Tapi Ada satu target setiap ekstra itu harus punya prestasi. Harus punya prestasi. Ya, jadi dengan target tersebut, ketika kami memiliki informasi apapun lombanya, selalu kita share dan kita berikan kesempatan untuk anak-anak ini mengikuti lomba tersebut. Oh gitu. Dalam tadi menjaring tadi Ibu melibatkan siapa saja itu? Banyak ya Pak. Banyak ya? Terutama Bapak Ibu guru yang berkompeten di bidangnya. Oh gitu. Jadi hampir semua Bapak Ibu guru di sini membimbing lomba. Biasanya ketika melakukan penjaringan itu waktunya pas awal tahun pelajaran atau pas apa Bu? Kalau penjaringan biasanya ini mengikuti saat ekstrakurikuler. Ketika anak masuk sesuai dengan minatnya, di sini pasti di setiap ekstrakurikuler itu menyampaikan berbagai jenis lomba atau kejuaraan yang bisa diikuti. Dan juga kami juga menyampaikan bahwa prestasi-prestasi yang diperoleh untuk anak-anak ini sangat bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi SNBP atau dan sekarang sudah ada sistem informasi manajemen talenta dan Puspersnas dan wajib ikut kurasi. Iya, prestasi. Oh luar biasa ini ya. Ini yang menarik karena tadi ya lagi-lagi capaian 40 penghargaan internasional itu kan tidak main-main ya. Nah Bu, ketika proses ini Bu, proses untuk meraih target itu kan ada pembimbingan, kemudian tentu saja kan dalam proses berjalannya kan tidak mulus ya Bu. Nah coba bisa sampaikan nih. Ketika menemukan kendala, nah itu bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi ketika anak mengikuti perlombaan, kita bisa melihat dulu timelinenya dulu Pak. Oh gitu. Nah, kita lihat timelinenya, kita pelajari juknisnya. Ketika itu memang butuh waktu yang mungkin cukup panjang, jadi kita bisa mengatur waktu dulu. Nah, kendalanya terutama untuk riset itu adalah mencari lab yang sesuai dengan apa yang mau diteliti. Itu yang menjadi kendala. Itu ya.
dan antri dan sebagainya gitu Kak. Pak sahabat inspirasi, ternyata tidak mudah memang ketika kita akan meraih sebuah prestasi. Kenapa? Tidak hanya instan tetapi perlu sebuah proses, di mana proses itu perlu ada komitmen yang harus dilakukan tidak hanya sendiri tapi perlu kolaborasi. Nah, ini memberikan kepada kita bahwa kita tidak bisa hanya sekedar membuat program, tetapi aksi nyatanya nih yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan aksi nyata ini Pak KS, ini Pak Soleh, coba Pak Soleh. Ya, kuncinya pemirsa inspirasi Pak Sis. Ya. Jadi pendampingan guru kepada ekstra yang diampu itu penting Pak. Pendampingan guru Pada siswa yang dia udah ekstra. Jadi banyak kendala kita, ekstra itu hanya melompong, nggak ada pengikutnya. Jadi misalnya kalau sore sini sudah pasti yang nari itu banyak Pak. Di sini banyak kalau nah, itu siswa lain nonton ya. Adik-adik kelas nonton. Oh, saya besok ikut Itu. Nah, misalnya gitu. Di riset ada perkumpulannya. Anak-anak tahu, oh di sini kumpul anak-anak riset. Yang sinema, oh saya syuting sana, syuting sini. Jadi itu dipertontonkan jika anak itu punya minat. Jadi saya bahagia sekali Bapak Ibu guru di SMA 2 ini hampir tidak ada ekstra yang tanpa penghuni gitu, tanpa pengikut loh. Kan banyak Pak kita alami kadang-kadang ekstranya ada, siswanya nggak ada. Itu ya karena guru harus mendampingi. Kalau di SMA 2 ternyata semuanya mayoritas atau maksimal lah. Ya, kalau minimal. Iya. Oh, tiap ekstra. Artinya semua terisi ya. Artinya ada peminatnya ya. Nah, sangat banyak ya. Mungkin pemirsa inspirasi kalau masuk SMA 2 kalau sore di sini tari, di sana ada yang gamelan. Di tempat lain ada gamelan juga ya. Ada di belakang. Ada ekstra gamelan. Nah, ini yang menarik. Berarti artinya SMA Negeri 2 ini juga nguri-nguri budaya daerah. Ya tuh. Wah, luar biasa. Pak, tadi kan sudah cerita tentang prestasi yang diraih, ada 40 penghargaan internasional. Lalu kontribusi Pak, penghargaan sekolah kepada mereka itu apa Pak? Mungkin anak-anak ini hanya butuh pengakuan yang kalau sekolah itu secara sederhana ya upacara. Upacara itu memberikan ke sekolah. Kami mengucapkan terima kasih. Terus di satu saat pembinanya juga ya piagam gitu ya. Ya kita hargai Pak yang dengan itu, tapi yang dengan uang masih ya tidak ada memang ya tidak maksimal. Mereka dapat uang sendiri banyak yang dari lomba. Yang dari lomba saya tahu yang penting ya Pak, yang penting adalah bagaimana sih anak-anak ini mendapatkan motivasi, kemudian mendapatkan pembimbingan, itu kan bentuk penghargaan. Gitu? Bentuk penghargaan yang menurut saya tidak terlupakan karena itu luar biasa. Oke, sahabat inspirasi, kita akan mendapatkan closing statement dari Pak Soleh. Monggo Pak Soleh. Terima kasih sahabat inspirasi. Kami percaya bahwa sebagus apapun program, tapi harus dieksekusi dengan benar. Dan kami di SMA 2, kolaborasi, kebersamaan, saling memberi, saling menerima, inilah kunci kami bisa menghantarkan banyak prestasi di SMA Negeri 2 Semarang. Oke, jadi tadi sudah sampaikan kuncinya adalah kolaborasi, kebersamaan, dan program yang jelas, aksi nyata yang jelas, yang menghantarkan SMA Negeri 2 Semarang memiliki budaya berprestasi. Selamat untuk berprestasi bagi sahabat inspirasi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya branding Semanda Berbudaya. Semanda
berbudaya.